Ini adalah pertama kalinya saya bercerita begini ke kalian. Wow, video ini juga sebenarnya saya buat untuk klarifikasi. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi kita berkenalan di sana dan sekarang kita sudah menikah selama. Halo Servus, selamat datang di YouTube channel Eci Chris Austria, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di video kali ini dan menonton video ini. Dan teman-teman, video kali ini agak sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Jadi kita santai saja ya. Dan saya tidak tahu berapa lama durasi video ini, jadi kalian boleh ambil makanan atau minuman dan ambil posisi yang nyaman supaya kalian juga bisa mendengarkan saya dengan nyaman. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan berbicara dengan kata saya. Jadi kalau misalnya nanti kalian mendengar saya mengucapkan gue atau aku, semoga kalian maklum saja ya. Dan hari ini saya bermake up juga supaya agak sedikit fresh dan supaya menutup ini mata panda di bawah ini ya teman-teman. Saya gak tahu kalian bisa lihat atau tidak, tapi ya. Nah teman-teman, jadi 3 hari yang lalu saya ada posting sebuah foto begitu di Facebook. Dan saya kasih caption di foto tersebut, captionnya seperti ini. Ayo, kamu mau tanya apa ke kita? Lalu ada caption lagi di bawahnya itu ya, caption biasa saja begitu. Dan setelah saya bikin caption itu, saya posting foto tersebut. Lalu setelah saya posting, terus saya berpikir, memangnya ada yang mau tanya begitu kan? Terus saya hapus itu caption yang ayo kamu mau tanya apa ke kita itu. Dan saya posting lagi ya. Tapi ternyata pada saat itu ada 2 orang teman Facebook itu yang sudah komen gitu ya. Mungkin pada saat posting foto itu mereka sedang aktif juga di Facebook dan mereka mendapatkan notifikasi ini. Jadi maka dari itu mereka bisa dengan sangat cepat komentar gitu ya. Dan komentar mereka itu begini ya. Salah satunya ini yang paling cepat sekali berkomentar hari itu, namanya Rina Hazimi. Dia tanya begini, berawalnya LDR ya kakak, suka banget sama channel YouTube-nya kakak, kompak banget kebersamaannya. Thank you Rina. Terus dari Winda ini, aku mau tanya ketemunya dulu di mana dapat jodoh bule Jerman suke lalu, kata dia gitu. Saya baca komentar itu lalu saya berpikir ya, aduh jadi saya tidak enak ya, nanti bagaimana kalau misalnya teman-teman yang lain baca komentar mereka, kok mereka bertanya seperti itu begitu kan. Akhirnya saya masukkan lagi caption yang tadi sebelumnya itu teman-teman. Lalu foto itu saya share lagi di Facebook. Malamnya kalau nggak salah saya posting lagi foto di Facebook Story. Dan saya kasih caption juga. Saya kasih captionnya seperti ini. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya juga, biar sekalian dijawab. Saya bilang begitu. Nah, kenapa saya posting foto tersebut di Facebook Story? Karena saya berpikir mungkin saja ada juga yang mau bertanya tapi mereka malu menuliskan di komentar postingan foto yang sudah saya posting itu ya. Jadi mungkin mereka lebih nyaman bertanya lewat inbox. Jadi maka dari itu saya posting foto tersebut di Facebook Story. Setelah saya cek, memang ternyata banyak sekali mereka juga yang bertanya ke saya melalui inbox itu teman-teman. Saya kaget juga ya, saya tidak berpikir mereka akan bertanya juga ke saya mengenai hal ini begitu. Dan ini saya bacakan dulu inbox dari mereka ya. Ini namanya Asna. Francisca dari mana gitu kan. Oh ini pertanyaan dari Juli. Oh iya teman-teman, jadi sebenarnya beberapa pertanyaan mereka ini juga sudah pernah ditanyakan dulu sekali, tapi saya waktu itu tidak jawab ya karena banyak sekali dan saya cuma jawab beberapa saja begitu. Lalu ini ada juga ada inbox dari Mardelo Rabinsi, kakak sudah punya anak kah? Cecilia Dara Tarigas, kita ini orang mana? Terus Theophilus Dendi, bule orang mana? Selfie, gimana tips dapat suami bule? Nova Priana, kakak aslinya orang Mae. Siana Azaria BC, hai salam kenal, kamu orang mana ya? Saya Dayak Kalbar Skadau. Terus Neng Emma, udah berapa lama nikah kak? Terus ada ini Meli Mulyati Sukma, gimana sih kak ceritanya kok bisa dapat suami orang Turki? Terus ada Yudi Pandaras Kru, pertanyaan saya singkat, di Indonesia asalnya dari mana? Terus ini juga pertanyaan lama sekali tapi saya tidak jawab betul-betul pada saat itu. Dari Yosi, dia tanya suami kakak kerja AME. Terus ada juga dari siapa ini, Sofia Sa, kakak dari mana? Rata-rata pokoknya mereka bertanya saya orang mana dan bagaimana bertemu sama suami begitu ya. Yuli, kak Me foto anak kita pasti eduk kan, campur hehe. Terus Natalia Lili, kak maulah kenal man orang bule biar bajodoh lah kita.
Terus Syarah Saras, halo Kak Francisca, salam kenal dari Kalimantan Barat. Oh ini dulu saya sudah pernah balas salam kenal juga sis. Lalu kemarin dia inbox lagi, dia bilang duh lama banget, tinggal di mana Kak Francisca. Terus dari ini dari Freddy Pangemanan ya kalau nggak salah ini ya. Dia tanya begini, Kak mau libatannya uga gak he Kak kok ada gak inak penjual sayur keliling. Oke teman-teman, terus yang di komentar postingan itu ada juga yang bertanya namanya Rita, kok bisa kenal bulenya di mana Kak gitu. Dan sebenarnya pertanyaan ini juga sudah dulu diminta ya, namanya dari Betty Harwani. Dia pernah komen juga dulu di salah satu YouTube video saya. Dia bilang, Kak buat konten tentang awal mula ketemu, pacaran sampai akhirnya nikah dong. Terus Kak Mariana Gea namanya, dia juga komen begitu, dia bilang setuju. Oh ya, terus ini juga ada Kezra Tia Ivana, dapat suami bule di mana Kak? Jadi rata-rata mereka bertanya bagaimana saya bertemu suami ya. Pertama-tama terima kasih banyak untuk pertanyaan teman-teman semua. Saya sangat menghargai pertanyaan kalian ya, dan saya akan coba jawab di video ini. Dan mohon maaf kalau misalnya ada yang terlewat ya, atau ada yang tidak terbaca dari pertanyaan kalian. Tapi kan rata-rata semua bertanya topiknya sama. Oke teman-teman, karena dari awal video ini saya belum pernah memperkenalkan diri saya juga. Jadi pertama saya akan berkenalan dulu dengan kalian lagi ya. Awalnya memang saya sudah tulis tentunya di deskripsi YouTube itu. Saya pikir dengan membaca itu mungkin cukup saja, tapi ternyata memang banyak juga yang masih bertanya saya dari mana dan segala macam ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakal masuk dulu ke topik perkenalan ini ya. Nama saya Eci ya, kalian boleh panggil saya Kak Eci, Dek, atau Tante, atau Bu Eci, atau apalagi ya, atau kalian juga boleh panggil saya nama saja ya, meskipun umur kalian mungkin lebih muda daripada saya, tapi kalian panggil saya nama, buat saya itu tidak masalah. Senyamannya saja kalian ya, yang penting kalian tetap sopan saja begitu. Nah teman-teman, saya berasal dari Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat, dan tepatnya itu di Kabupaten Landak ya. Halo orang Landak semuanya. Saya satu-satunya anak perempuan. Kami ada 4 bersaudara. Adik saya semua laki-laki, 3 orang ya. Bapak saya itu berasal dari daerah Pahuman. Mama saya dari daerah Menjalin ya. Dan saya Dayak Tulen. Saya menghabiskan seluruh sekolah saya itu SD, SMP, SMA itu di Kalimantan Barat. Lalu saya kuliah di Jakarta teman-teman. Saya sudah dari SMP itu jauh dari orang tua karena saya tinggal di asrama. Saya sekolah di SMP Nyarungkop. Ini kalau teman-teman alumni Nyarungkop masih kenal saya, halo semuanya. Dan saya dulu tinggal di asrama di sana, dan itulah pertama kali saya berbicara bahasa Indonesia setiap hari ya. Sewaktu di rumah saya tidak pernah berbicara bahasa Indonesia dengan orang tua saya karena mereka juga tidak berbahasa Indonesia dengan kami ya. Jadi bapak mama itu sampai sekarang pun mama saya berbicara dengan kami itu anak-anaknya bahasa Dayak Tulen teman-teman. Jadi saya masih fasih berbicara bahasa Dayak ya, bahasa Dayak Kanayatnya. Dan saya SMA itu di Singkawang, salah satu SMA swasta, dan saya juga tinggal di asrama di sana selama 3 tahun. Jadi totali saya tinggal di asrama itu 6 tahun ya, SMP SMA begitu. Nah teman-teman, sekarang saya mau cerita bagaimana saya bisa di Jakarta ya. Saya kuliah di Jakarta. Waktu itu saya mengikuti tes di sekolah kami. Jadi waktu itu ada Expo namanya. Beberapa kampus di Jakarta kalau nggak salah itu mengadakan Expo di Kalimantan Barat, dan salah satunya itu di sekolah kami. Dan dari beberapa universitas itu ada universitas dan sekolah tinggi yang tesnya itu gratis teman-teman ya. Saya sebagai anak asrama yang tidak punya banyak uang jajan begitu saya ambil saja tes yang gratis ya tentunya. Jadi saya lulus di 2 tempat waktu itu, di salah satu universitas swasta di Jakarta dan di sekolah tinggi di Jakarta juga teman-teman. Singkat cerita akhirnya saya daftar ke sana dan kami terbang ke sana. Saya kuliah di Jakarta dari 2006. Waktu itu saya ambil D4 dan saya lulus 2011. Waktu itu kendala itu adanya justru di semester akhir ya, bukan di awal-awal semester itu. 2012 saya ambil lagi kuliah, ambil S1. Dan saya sambil bekerja, dan saya bekerja di kampus ini juga di tempat saya kuliah pada saat itu. Dan terima kasih banyak untuk dosen-dosen di sana yang luar biasa yang udah kasih kesempatan saya untuk bekerja di sana ya. Saya belajar banyak dari mereka teman-teman. Mereka benar-benar luar biasa ilmunya dan saya tidak pernah melupakan mereka sama sekali ya. Dan anyway, itulah kenapa saya berbicara pakai logat
Jakarta ya. Di beberapa video-video saya itu kalau kalian sudah nonton sebelum-sebelumnya, saya sering pakai gue atau kadang-kadang saya pakai aku gitu ya. Karena saya memang dari 2006 itu saya tinggal di Jakarta sampai 2013, lalu 2014 saya masih di Jakarta, juga 2015 saya masih di Jakarta. Dan terus terang saja, waktu kuliah di Jakarta itu, saya mempunyai teman-teman itu kebanyakan orang Jakarta ya. Ada juga orang luar ya, ada juga orang Kalimantan ya. Ini teman-teman saya dari Montrado. Tapi si kakak ini dia juga di keluarganya dia berbicara bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi dia tidak berbicara bahasa Dayak begitu. Jadi kita kalau ketemu juga kita berbicara bahasa Indonesia, teman-teman ya. Bahasa Indonesia tapi logat Jakarta begitu. Begitu juga teman saya yang satunya juga namanya si Ferry. Dia juga orang Montrado dan kita berbicara itu kita berbicara bahasa Indonesia tapi logat Jakarta, teman-teman. Nah, teman-teman saya itu nggak cuma orang Dayak itu yang orang Montrado ini ya. Ada juga orang Batak, ada juga orang Flores ya. Dan di kosan saya itu ada juga orang Kalimantan, tapi dia orang Batak ya, dia bukan orang Dayak begitu. Meskipun dia ngerti ya kalau berbicara, saya nggak tahu ya dia bisa bahasa Dayak saya atau tidak ya, karena dia kalau nggak salah di Kalimantan Barat itu dia tinggal di daerah Skadau atau Sosok, saya lupa. Nah teman-teman, jadi itulah alasan juga kenapa saya berbicara banyak logat bahasa Jakarta. Bukan saya tidak mencintai logat di Kalimantan Barat, tapi jujur saja sampai hari ini pun saya kalau berkirim pesan dengan teman-teman saya itu kita tetap pakai logat Jakarta ini, karena memang kan mereka juga sudah lama di Jakarta dan memang kebanyakan orang-orang sana juga, teman-teman. Justru saya kalau saya pulang ke Kalimantan itu, saya memang ngomong bahasa Indonesia, logatnya Jakarta, tapi saya nggak pakai yang lo gue, saya tetap pakai saya atau aku, tapi saya tidak nggak ngerti, itu spontan saja saya pakai enggak gitu, bukan enggak gitu, jarang sekali. Dan di Kalimantan itu kalau saya bertemu orang, saya tahu dia ini orang Dayak, saya spontan berbicara bahasa Dayak. Jadi saya justru lebih nyaman berbicara bahasa Dayak langsung dengan orang yang saya tahu juga dia Dayak dan dia mengerti saya berbicara bahasa Dayak gitu, teman-teman ya. Jadi semoga tidak ada salah paham di antara kita. Yang mungkin selama ini kalian bingung kenapa saya berbicara logat bahasa Jakarta. Oke teman-teman, jadi itu sekilas perkenalan tentang saya. Sekarang kita akan masuk ke topik yang sudah kalian tunggu-tunggu, tentang bagaimana saya ketemu si suami saya dan tentang bagaimana kita berkenalan gitu ya. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan di awal bahwa saya itu kuliah di Jakarta, teman-teman. Dan saya itu setelah ambil D4 saya lanjut ke S1, dan ketika saya ambil S1 itu saya juga sambil bekerja pada saat itu. Singkat cerita, pada saat itu untuk S1 kita harus membuat tugas akhir namanya ya. Jadi karena di D4 itu kita sudah membuat skripsi, jadi di S1 kita membuat tugas akhir. Dan kita harus ambil salah satu kasus untuk topik tugas akhir kita, teman-teman. Nah, untuk materi kasus ini, untuk materi topik tugas akhir saya tidak mengambil materi-materi dari perpustakaan saja ya, tidak mencari di perpustakaan saja, tapi saya juga mencari di internet ya. Nah, waktu itu saya ingat banget, saya pulang kerja malam, saya lupa jam 7 atau jam berapa ya, jam 7 kalau nggak salah. Terus saya sudah selesai makan malam, terus saya pergi ke warnet, karena waktu itu saya sudah punya modem sebenarnya, tapi modem saya ini lemot sekali begitu internetnya. Jadi kamu bisa bayangin ya, kalau misalnya kita cari materi untuk tugas akhir kita dan internetnya sangat lemot begitu, kita kan juga pusing ya, sementara kita juga butuh cepat supaya kita juga cepat tidur istirahat gitu kan. Akhirnya saya memutuskan pergi ke warnet, teman-teman. Warnet itu kalau nggak salah warung internet ya, kepanjangannya saya lupa. Nah, seperti yang kalian tahu ya, di warnet itu banyak sekali orang dan komputer itu dipakai oleh berbagai macam orang gitu. Singkat cerita, saya ada di sana, saya booking untuk paket 1 jam. Kenapa pilih paket? Karena lebih murah, teman-teman ya. Ya, singkat cerita, saya pergi ke Google sebelum masukin keyword itu kan, kata kunci untuk materi saya. Jadi kan di bawahnya itu ada beberapa website lagi begitu, teman-teman. Nah, salah satu website yang ada sekali dekat untuk memasukkan kata kunci itu adalah website Asian Kisses, teman-teman. Jadi karena saya itu kepo waktu itu, akhirnya saya pilih lah itu ya, saya klik itu websitenya, lalu saya baca itu. Waduh,
Saya pikir, wah menarik sekali ini, saya pikir. Terus saya ingat perkataan dosen saya, dia pernah bilang dulu, Eci kalau kamu mau belajar bahasa Inggris ya kamu harus praktik begitu berbicara bahasa Inggris. Karena kan juga teman-teman di klinik tempat saya bekerja di kampus itu ada beberapa juga pasien yang orang luar ya. Dan mereka itu ada yang baru datang ke Indonesia juga dan mereka tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi kamu harus berbicara bahasa Inggris dengan mereka teman-teman. Jadi pada saat itu saya juga bahasa Inggris saya tidak lancar ya. Akhirnya saya pikir, saya daftar deh gitu. Siapa tahu saya ketemu teman, saya mencari teman deh untuk saya belajar bahasa Inggris. Singkat cerita, saya pilihlah itu yang negara Jerman yang ada profilnya, ya, yang single juga. Karena saya pikir saya single ya, siapa tahu saya bisa bertukar pikiran ya sesama single begitu. Nah teman-teman, saya sudah pilih yang ada foto profil. Muncul lah itu semua ya. Jadi ada beberapa halaman begitu, ada halaman 1, halaman 2, 3 begitu ya. Dan di halaman 1 itu saya sudah lihat semua foto profil dari atas ke bawah. Dan dari semua profil itu cuman ada satu profil yang fotonya sangat-sangat rapi sekali begitu, dia pakai jas ya. Menarik sekali saya pikir. Tapi saya tidak hiraukan, saya pergi ke halaman 2. Tidak ada yang menarik, saya pergi lagi ke halaman 3. Juga tidak ada yang menarik, saya balik lagi ke halaman 1 teman-teman. Dan karena tadi saya pikir ada satu profil yang menarik, saya klik itu profil ya, dan saya lihat, saya baca profilnya, wow, menarik sekali orang ini saya pikir. Di situ dia tuliskan dia bekerja di Airways ya. Jadi saya pikir Jerman bekerja di Airways, berarti kan dia mungkin bisa berbicara bahasa Inggris, saya pikir begitu ya. Walaupun saya tahu orang Jerman ya pasti mereka berbicara bahasa Jerman juga ya. Tapi dengan kepedean saya ini saya kirim pesan ke dia ya. Ternyata pada saat itu saya kasih Yahoo Messenger saya teman-teman. Nah udah tuh kan, karena saya tidak mau membuang waktu yang banyak di website itu, karena kan nanti juga paketnya makin lama begitu ya, nanti makin banyak begitu bayarnya. Akhirnya saya tutup, saya sign out dari sana. Singkat cerita, dari semenjak hari itu saya tidak pernah lagi membuka website itu sama sekali, memikirkannya pun tidak pernah teman-teman ya. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin apakah karena saya sibuk dengan tugas akhir saya dan pekerjaan saya ya, bisa jadi juga. Akhirnya nih suatu hari, singkat cerita suatu hari saya pulang bekerja, waktu itu juga sudah malam, saya ingat banget saya habis makan malam baru saya pulang ke kos. Hari itu saya merasakan beberapa capek sekali dan saya pengen ada refreshing gitu. Dan saya masih dengan tas-tas saya begitu dan lengkap dengan sepatu juga ya, dengan baju kerja juga ya. Saya duduk di balkon di kosan saya itu, di sana ada sofa 2 kalau nggak salah ya. Saya duduk di sana, saya buka handphone dan hari itu saya pengen cek Yahoo Messenger saya. Dan itu juga sudah lama saya tidak pernah cek. Saya buka Yahoo Messenger saya dan bam, saya mendapatkan satu pesan di sana dari orang asing yang saya tidak tahu dari mana. Saya benar-benar kaget teman-teman. Kenapa? Karena setahu saya Yahoo saya itu hanya 6 atau 5 orang saja yang tahu Yahoo saya itu ya. Jadi cuma teman-teman dekat saja begitu. Setelah saya baca itu saya kaget begitu kan. Saya pikir aduh siapa ini kan. Terus saya kirim pesan ke dia. Maaf ya kamu siapa begitu, kok kamu bisa tahu Yahoo saya begitu kan. Terus akhirnya dia balas lagi. Dia bilang kan kamu yang memberikan Yahoo kamu ke saya, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang kok bagaimana saya kok bisa memberikan Yahoo saya ke kamu? Coba kamu cerita ke saya bagaimana kok bisa kamu dapat Yahoo saya. Lalu akhirnya dia cerita bahwa kalau kamu masih ingat Ice and Kisses, di sana kamu memberikan Yahoo kamu ke saya begitu. Dan saya tuh yang oh my god gitu kan. Oh iya benar banget ya, waktu itu gue udah pernah di website itu ya. Oh berarti gue ada kirim. Oh my god gitu kan. Akhirnya kita pun chatting waktu itu teman-teman ya. Seperti saya bilang tadi ya, hari itu saya benar-benar kayak capek begitu dan saya pengen refreshing ya dengan dengan surfing di media sosial begitu ya. Kita chatting kalau nggak salah berapa lama ya, saya lupa, 1 jam atau 2 jam saya lupa ya. Dan akhirnya chatting kita itu terputus karena dia bilang dia mau makan malam. Dan pada saat itu kenapa dia bisa chatting selama itu dengan saya? Karena pada saat itu dia lagi liburan di Jerman teman-teman ya. Jadi dia punya banyak waktu untuk chatting di internet. Ya singkat cerita teman-teman, kita kemudian berkomunikasi di chatting itu selama 9 bulan. Sampai akhirnya dia baru datang ke Indonesia.
Kalian bisa bayangin ya, 9 bulan itu lama sekali loh. Kenapa waktu itu dia baru datang 9 bulan kemudian, karena kan memang dia susah sekali juga buat ambil cuti. Kenapa saya juga bisa lama sekali chatting sama dia? Karena si Christian itu dia benar-benar respect saya teman-teman. Dia sangat-sangat baik sekali dengan saya. Dan saya itu tidak pernah meminta dia untuk selalu mengabari saya, tidak pernah. Tapi dia selalu mengabari saya begitu tanpa diminta. Saya dikabari sama dia. Misalnya dia pulang kerja, lalu dia chat saya begitu ya. Dia bilang, "Hai, saya baru pulang kerja. Bagaimana hari kamu hari ini?" begitu. "Kamu baik-baik saja apa? Bagaimana?" Pokoknya dia tanya kabar saya. Ya, dengan dia seperti itu, saya juga akhirnya seperti itu ya. Jadi tanpa dia tanya, saya juga memberitahukan apa yang saya lakukan pada hari itu begitu. Nah teman-teman, waktu itu setelah 9 bulan, akhirnya dia datang ke Jakarta itu akhir Februari sebelum ulang tahun saya. Terus waktu ulang tahun saya kita makan malam di Grand Indonesia. Waktu itu kita makan malam bertiga dengan si Ray. Nah udah tuh kan, dia pun pulang ke negaranya. Dan sewaktu dia pulang ke negaranya itu, saya berbicara sendiri dalam hati saya. Saya bilang, "Eci, tidak masalah kalau misalnya nanti setelah dia balik dari Indonesia dia tidak chat kamu lagi, itu sama sekali tidak masalah. Yang penting kamu sudah bertemu dia dan mengenal dia secara langsung, dan kamu sudah melihat secara langsung bagaimana sikap dia ke kamu gitu. Dan kamu juga harus ingat mengapa waktu itu kamu ada di website itu, yaitu untuk belajar bahasa Inggris." Saya ngomong sendiri dalam hati saya seperti itu. Kan kita juga tidak boleh berharap banyak ya. Sampai di Austria saya itu kaget, ternyata dia masih chat saya begitu. Dia memberikan kabar ke saya bahwa dia sudah sampai dengan selamat begitu ya, dan bahwa dia baik-baik saja. Nah itu kan pas dia udah sampai begitu ya. Terus hari berikutnya, hari kedua setelah dia sampai di Austria, saya tidak chat sama sekali karena saya mau lihat ya apakah dia chat saya atau tidak begitu. Karena kalau saya chat duluan, saya tidak enak juga rasanya begitu. Akhirnya ternyata dia chat saya teman-teman di hari berikutnya. Dia tanya kabar saya, bagaimana kabar saya. Dia ngucapin selamat pagi begitu ya. Dan ya dari hari itu akhirnya komunikasi kita berlanjut lagi teman-teman, berlanjut. Dan dia datang lagi ke Indonesia ya. Suatu hari dia bilang ke saya bahwa dia akan mau bertemu keluarga saya di Kalimantan, dan dia mau bertemu orang tua saya begitu, dan dia mau lihat bagaimana di Kalimantan teman-teman. Saya waktu itu ketika dengar dia bicara seperti itu, saya agak gugup ya teman-teman. Saya waktu itu awalnya saya bilang iya, tapi kemudian saya bilang lagi ke dia, aduh bagaimana ya, saya seperti belum yakin begitu. Karena saya pikir dia orang asing dan kita ini jauh sekali ya, Indonesia, Jerman, atau Indonesia, Austria itu berpuluh-puluh ribu kilometer begitu. Dan saya pikir waktu itu rasanya tidak mungkin gitu. Saya pikir kasih saya dulu waktu, dan dia bilang itu tidak masalah, itu wajar, itu normal karena kita berbeda kultur dan segala macam, dan kita juga baru berkenal begitu ya. Tapi akhirnya suatu hari saya bilang yes, gak apa-apa begitu. Dan saya telepon mama saya. Saya bilang ke beliau ya, ke mama saya bilang, saya punya pacar orang Jerman dan dia pengen ke Kalimantan begitu, boleh nggak kayak gitu kan. Lalu mama saya bilang, aduh dia kaget juga waktu itu. Ini lucu kalau saya ingat-ingat itu lagi ya. Dia kaget begitu. Hari itu dia tidak kasih jawaban ke saya. Besoknya akhirnya saya telepon lagi dan dia bilang saya, ya sudah tidak apa-apa kamu datang ke Kalimantan, tapi jangan berdua saja ya, kalian harus bawa teman satu begitu. Dan dia ini si Christian tidak boleh lama-lama tinggal di rumah kami, jadi maksimal itu semacam 3 hari saja teman-teman. Itu adalah semacam peraturan di kampung kita ya. Kalau kamu punya pacar dan kamu belum kalian belum menikah begitu, kalau pacar kamu bermain ke rumah kamu untuk 1-2 jam itu tidak masalah ya, atau tidak nginap itu tidak masalah ya. Tapi kalau dia orang lain ya, apalagi orang asing, dan dia pacar kamu begitu dan dia mau menginap di sana, dia harus bawa teman dan dia tidak boleh berlama-lama. Nah singkat cerita, akhirnya saya membawa salah satu teman saya namanya Baby. Aduh ini orang baik banget teman-teman. Saya itu diberkati karena saya punya teman-teman yang baik-baik sekali ya. Dan Baby ini juga saya bawa waktu kita acara pernikahan adat di Kalimantan teman-teman. Teman saya ini juga ikut ya. Nah singkat cerita, kita akhirnya ke Kalimantan. Pas sampai di kampung itu saya langsung ketemu kepala dusun begitu. Saya ajak Baby dan
Chris ketemu kepala dusun, dan saya memberitahukan kepala dusun tujuan si Chris apa di situ dan berapa lama dia akan tinggal di situ. Akhirnya semuanya selesai. Kepala dusunnya juga sudah tahu ya, waktu itu kalau nggak salah kita isi buku tamu juga dia ya, si Chris sama Baby itu. Menurut saya itu bagus sekali ya teman-teman, jadi bisa jelas juga ada recordnya begitu siapa saja orang asing yang masuk ke kampung kita, jadi menurut saya itu sangat-sangat bagus sekali. Tapi untuk saat ini saya tidak tahu bagaimana peraturan di kampung saya lagi sekarang ini, karena zaman sudah semakin berubah dan peraturan bisa saja juga berubah teman-teman ya. Nah teman-teman, singkat cerita, akhirnya saya 2015 itu saya tunangan dengan suami saya, dengan Christian, pada tanggal ulang tahun saya juga. Setelah itu saya mengurus dokumen untuk pernikahan di Jerman teman-teman. Itu kurang lebih 6 bulan dan kita menikah itu 2016 di Jerman. Kenapa di Jerman? Karena si Chris sangat sulit sekali untuk dia ambil cuti di lama-lama di Indonesia begitu ya. Dan waktu itu yang hadir di pernikahan saya di Jerman itu ada bapak saya, ada om saya, adik bapak saya, adik kandung, dan ada pak tua saya, jadi sepupu bapak saya begitu ya. Mereka bertiga hadir. Mama saya nggak ikut teman-teman, karena waktu itu mama saya bilang dia takut terbang, apalagi terbangnya jauh sekali begitu. Nah teman-teman, waktu itu juga yang hadir di pernikahan saya di Jerman itu ada 4 orang teman-teman dari Indonesia juga yang mereka stay di Jerman ya. 2 orang sudah punya pasangan ya, yang satunya sudah menikah dengan orang Jerman, dan yang satunya pada saat itu dia masih pacaran, tapi sekarang mereka sudah menikah dan juga orang Jerman. Cerita perkenalan kami ini yang tahu juga mereka-mereka ini karena pacar dari teman saya ini bertanya waktu itu bagaimana cerita kok kita bisa berkenalan begitu ya. Dan yang tahu juga cerita ini sebenarnya adalah teman-teman dekat saja ya, dan ini adalah pertama kalinya saya bercerita begini ke kalian. Wow. So, setelah menikah kami kemudian pindah ke Austria, dan saya tinggal di Austria teman-teman, jadi bukan di Australia. Ini buat klarifikasi untuk teman-teman yang kadang salah gitu, karena saya sudah bilang Austria, lalu mereka bilang oh Australia ya kak gitu kan. Bukan ya, ini Austria. Nah jadi itu teman-teman ya, jadi kita berkenalan di sana. Dan sekarang kita sudah menikah selama 4 tahun. Kita belum punya anak. Ini juga saya sekalian menjawab pertanyaan dari beberapa teman tadi yang bertanya ya. Dan saya juga mau menjawab pertanyaan dari 2 orang teman yang sebenarnya ini juga sudah lama mereka bertanya ya, pekerjaan suami saya apa ya. Dia bekerja sebagai pilot di sebuah airlines di Eropa teman-teman. Nah teman-teman, di Austria ini gak ada yang jual-jual sayur keliling begitu ya. Kita harus pergi, kalau nggak ke supermarket kita harus pergi ke pasar tradisional yang ada di sini teman-teman. Ya jadi begitu. Dan saya rasa saya sudah mewakili menjawab semua pertanyaan yang kalian pertanyakan kepada saya. Dan ini yang terakhir saya mau menjawab pertanyaan dari si Selfie kalau nggak salah, dia bertanya bagaimana tips dapat suami bule. Saya tidak punya banyak tips, saya punya tips satu saja, bahwa kalau kalian saat ini berhubungan atau berkenalan dengan seseorang yang kalian mungkin akan jadi pasangan kalian, apalagi kalian berkenalan dengan bule begitu, kalian harus jadi orang yang jujur teman-teman, apa adanya saja ya. Kalau bagaimana kondisi kalian jujur saja dengan mereka, jangan berbohong begitu, karena mereka sangat-sangat menghargai kalau kalian jujur dengan mereka teman-teman ya. Dan mereka itu juga menerima kondisi kita apa adanya kita begitu. Itu tips saya. Dan kalau kalian ketemu pasangan kalian, suami atau pacar kalian sekarang orang bule di internet ya, itu hal-hal yang wajar saja teman-teman. Kita tidak pernah tahu rencana Tuhan seperti apa di dalam hidup kita ya. Kita bisa saja bertemu pasangan kita dalam segala kondisi dan dimanapun ya. Dan di sini di Eropa ini itu adalah hal yang lumrah sekali kalau kalian bertemu pasangan kalian di Facebook, di Instagram, pokoknya di media sosial teman-teman. Video ini juga sebenarnya saya buat untuk klarifikasi ya, karena dulu pernah ada yang posting foto saya acara nikah di Kalimantan itu di Facebook, lalu seseorang memberikan komentar di foto itu ya, dan bertanya kami ini bertemu dari mana, dan dia bilang, orang tersebut bilang kita bertemu di Facebook itu ya. Kita bukan bertemu di Facebook teman-teman ya. Dan suami saya tidak punya media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, itu dia tidak punya teman-teman ya. So teman-teman, itulah chat saya hari ini, cerita saya hari ini. Saya nggak tahu, mungkin kalian sekarang sudah tidur mendengarkan saya atau apa, saya tidak tahu. Saya mohon maaf untuk itu. Tapi harapan saya kalian bisa mengambil hal-hal positif dari apa yang saya ceritakan, dan saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan di dalam video ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang
tidak tepat atau kurang pantas begitu yang tidak sengaja saya ucapkan begitu ya. Semoga video ini menghibur kalian juga dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!